Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua sehat ya. Ibu harapkan semua hari ini pada semangat ya. Minggu kemarin Ibu menugaskan untuk kalian mencatat dahulu ya bab adab qadail hajat. Ada yang sudah sampai selesai, alhamdulillah ya. Ada yang 2 bab, ada yang bab adab selesai. Nah ini yang belum, apalagi yang belum setor hafalannya Ibu tunggu. Nah sekarang Ibu yang akan terjemahkan 4 hadis ya, yang kemarin ditugaskan untuk mencatat. Yuk, kelas A 9A sampai 9 D ya, A, B, C, D ya. Nah, sekarang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salmana, hadis keterima dari Salman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia telah berkata, laqad, sungguh, nahana, telah melarang kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antas takbilal kiblata, menghadap ke kiblat, bigo iti, ketika di WC atau buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, au nastanjia, atau membersihkan, biyamini, dengan tangan kanan, au anastanjia, atau membersihkan, biakola, dengan kurang, min salasati ahjarin, dari 3 batu, au anastanjia, atau kurang, atau membersihkan, au anastanjia, atau membersihkan, birojiin, dengan kotoran hewan, au admin, atau tulang. Rawahu Muslim. Sekali lagi, wa an Salmana, hadis dari Salman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Salman. Qala, dia telah berkata, laqad, sungguh, nahana, melarang kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anastakbilal kiblata, menghadap ke kiblat, bigo iti, ketika BAB, au baulin, atau BAK ya, buang air besar atau buang air kecil. Jadi sudah di WC ya, sudah di kamar mandi, tapi menghadap ke kiblat. Nah, kata Salman, kami semua dilarang oleh Rasulullah. Jadi sekarang kita tidak boleh untuk menghadap ke kiblat ketika BAB dan BAK ya. Jadi gimana kalau toiletnya sudah menghadap ke kiblat? Nah, nanti ada perintahnya lagi ya. Au nastanjia bil yamini, atau membersihkannya, ceboknya gitu ya, dengan tangan kanan. Au anastanjia bi akola min salasati ahjarin, atau bersuci dengan kurang ya dari 3 batu. Nah, maksudnya 3 batu di sini ya, kalau Rasulullah di gurun pasir ya, kalaulah airnya habis persediaannya ya dengan batu ya, atau dengan daun-daunan, atau dengan kayu ya yang menyerap air. Nah ini, nah sekarang bagaimana? Kita kan tidak dengan batu ya, bisa dengan tisu. Nah sekarang sudah banyak hotel-hotel ataupun toilet-toilet umum yang kadang-kadang tidak ada air tapi menyediakan tisu. Nah sama, itu pun tidak boleh kurang dari 3 kali, jangan
tisu eta dipakai lagi, tidak bisa. Di kapal pun ya, kapal terbang itu menggunakannya tisu gitu ya, dipakai air sedikit nanti dibasuhkan ya. Nah itu berulang-ulang dengan tisu untuk beberapa kali. Dengan air pun sama ya, jangan kurang dari 3 kali cebokan ya, siukan. Nah gitu, apalagi perempuan akan lebih dari 3 kali. Terus au anastanjia birojiin, atau membersihkan dengan kotoran hewan. Kenapa kotoran hewan? Nah, kalau di gurun pasir kan tidak terlihat mana batu, mana kotoran hewan karena sama-sama tersamarkan batu dengan kotoran hewan itu ya. Jadi tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan untuk, sekali lagi, untuk bersuci itu hanya boleh dengan tisu ya, ataupun daun ya, ataupun batu ya. Nah itu yang diperbolehkan untuk bersuci. Terus admin atau tulang ya. Jadi waktu kelas 1 kalian buka lagi, cari lagi, itu tidak diperbolehkan. Jadi karena tulang itu, terus kotoran hewan itu bukan membersihkan, tapi itu karena najis ya. Nah, rawahu Muslim hadisnya. Nah, terus hadis selanjutnya, walisab anti an Abi Ayyuba, hadis dari imam yang 7 dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Wala tastaqbilul kiblata, dan janganlah kamu menghadap ke kiblat. Walastan biruha, dan janganlah engkau membelakanginya. Bigo iti, ketika BAB, au baulin, atau BAK. Walakin, dan akan tetapi, syarriku ya, berhadaplah ke kanan, au goribu, atau ke kiri gitu ya. Nah itu sekali lagi artinya, wali sab'ata, dari imam yang 7 ya, an Abi Ayyuba, dari Ayub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya ya. Wala tastaqbilu, dan janganlah kamu menghadap al-kiblata, ke kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah engkau membelakanginya ya. Bigo iti, ketika BAB, au baulin, atau BAK ya. Nah terus walakin, dan akan tetapi, menghadaplah ke sebelah kanan, au goribu, atau ke sebelah kiri ya. Nah itu tentang menghadap ya. Nah di sini dijelaskan dari hadis itu ya, dari imam yang 7 ya, tidak boleh menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya waktu BAK dan BAB ya, tetapi menghadaplah ke kanan atau ke kiri ya. Jadi si toiletnya, si WC, si klosetnya sudah menghadap ke kiblat, badan kita saja dihadapkan ke kanan atau ke kiri ya, seperti di kamar mandi yang ada di asrama putri, kalian terbayang ya. Nah itu kan menghadap ke kiblat. Nah badan kitanya saja yang menghadap ke kanan atau ke kiri ya. Tidak usah dibongkar lagi karena memang sudah paten ya. Nah di rumah misalkan sudah saja badan kitanya yang dihadapkan ke kanan atau ke kiri ya. Selanjutnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha, hadis keterima dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qalat, dia telah berkata,
Inna nabiyya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, dia telah bersabda, man ata, barang siapa yang datang, algo itu ke WC ya, atau BAB ya, BAK, palyastatir, maka berlindunglah, rawahu Abu Dawud. Jadi maksudnya berlindung itu harus ditutupan, ulah nggak boleh klak ya. Nah sekarang mah di Cimanuk dulu waktu tahun 80-an waktu ibu pertama kesini, banyak kalau lah lewat ya, masih kayaknya banyak nongkrong. Nah sekarang kan sudah alhamdulillah sudah pada punya WC ya, dan sudah banyak WC umum yang tertutup. Nah gitu ya. Nah itu di hadisnya diterangkan tidak diperbolehkan, maka kalian masih suka ya melihat di mana di supir-supir angkot eureun weh keur jalan teh CR weh di halangan weh ku pantau mobil, itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Jadi harus berlindung, nyumputi orang-orang banyak. Sekali lagi, wa an Aisyata, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, qalat, dia telah berkata, inna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia telah bersabda, man ata, barang siapa yang datang, algo itu ke WC ya, atau BAB atau BAK, palyastatir, maka berlindunglah, rawahu Abu Daud. Hadis yang terakhir, wa anha, masih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keadaannya, idza kharaja, apabila keluar, minal ghaiti, dari WC atau dari BAK BAB, qala, ucapkanlah atau berdoalah, gufronaka, semoga Allah mengampunimu, ahrojahul khamsatu wa sahabu Abu Hatim wal Hakim ya. Nah itu hadisnya masih dari Siti Aisyah, bahwa apabila setelah buang air besar dan buang air kecil atau dari WC, maka ucapkanlah gufronaka ya, ataupun aku meminta perlindunganmu, ataupun aku memohon ampunanmu ya. Jadi perlindunganmu, aku memohon perlindunganmu ya. Segitu Ibu harap ya kepada anak-anakku semua kelas 9A sampai 9D ya, yang belum mengirim hafalannya, Ibu tunggu sebelum ulangan tengah semester berlangsung ya. Untuk penilaian kalian juga, bukan penilaian Ibu ya. Jadi kalaulah tidak ada penilaian ini, nanti kalian hanya penilaian tengah semester saja, ditambah nanti ulangan semester yang lain dibagi 4 ya, semua juga akan dibagi 4. Jadi yang lain mah 1 harian ada ya, harian ada, terus tengah semester ada, ini ada, catatan ada, jadi dibagi 4. Nah kalian sama yang tidak nalar, tidak setor catatannya, tetap dibagi 4 ya. Jadi jangan merugikan diri kalian ya. Ibu tutup pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.